Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mukarramun, para sepuh, para pengurus masjid, para jamaah, khususnya jamaah ta'lim Masjid Jami As-Salam Al-Jami, yang insyaallah kita semua selalu dalam limpahan curahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang saya hormati, bil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua DKM episode baru ya, Kang Mas Ustadz Nur Jamaluddin. Bener gak sih namanya itu? Soheh. Beliau Ustadz, Ketua DKM, Imam, komplit, tukang ngusir jin. Jin yang jahat-jahat, jin ya diusir-usirin jin. Iya. Termasuk tukang totok petir, siapa komplit lah beliau. Bisa nyunat enggak, Bang? Bisa dia. Berarti tukang bengkong juga sama, komplit pokoknya beliau. Ya, mudah-mudahan As-Salam Al-Jami di bawah pimpinan beliau ini tambah syiar. Amin. Ya amin beneran ini, yakin. Pengurusnya mudah-mudahan kompak, semakin kompak, jangan kayak tukang shooting nggak jelas. Kita doakan semoga yang terus bersemangat, sabar dan istiqomah berusaha selalu untuk memakmurkan masjid, Allah anugerahkan barokah dalam hidupnya. Amin. Kalau saya sebut Kang Nur Jamaluddin berarti semua pengurus. Karena saya belum ada laporan siapa saja, sekjennya siapa nggak ngerti, bendaharanya nggak tahu. Pokoknya ada pengurus baru. Ada juga sesepuh kita, Bapak RW, Pak Agus Komarudin, ada Mbah Fadil, Pak Uban, aki-aki pengadimin, kepala suku. Pak Sobirin nggak kelihatan ya? Ya, sehat tapi ya beliau. Biarin dengerin dari speaker nggak apa-apa. Bapak-bapak semuanya yang hadir di sini, ya Kang Marjuni, Pak Ramadan, semuanya lah ada. Pak Iwan, kalau disebutin atu-atu ya nggak kelar nanti. Jadi mudah-mudahan di tahun 2025, ini baru tanggal berapa nih? Tanggal 6 apa tanggal 5? 5 Rajabnya berarti tanggal 6 ya. Sudah.
kita semuanya tambah diberikan kesempatan oleh Allah, tambah hari, tambah tua, makin dekat ke ajal, pas mati husnul khotimah. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa syarihuhu rahimahumallah wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid dharaini amin. Malam ini ngaji. Jadi kalau panjenengan nanti pengen mendengarkan tentang fadilah bulan Rajab nanti sama para guru. No, saya kurang fasih menjelaskan itu, takut salah. Saya ngaji biasa. Jadi insya Allah tentang hal ihwal terkait fadilah keutamaan bulan Rajab masih ada waktu. Yang jelas saya cuma mengingatkan ini mumpung masih awal-awal. Manfaatkan Rajab tahun ini sebelum nanti kita ditinggalkan Rajab, sebab kita nggak tahu ketemu Rajab berikutnya apa nggak ngerti kita. Manfaatkan dengan amal-amal baik, amal-amal soleh, karena di bulan Rajab ini amalan dilipat gandakan. Rajab ini bulan yang dimuliakan oleh Allah. Nah, jadi kalau Allah saja memuliakan, kita makhluknya, hambanya ya harus memuliakan. Cara memuliakannya, manfaatkan momentum Rajab ini dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Entah zikrullah seperti istighfar, baca sholawat, baca Quran, sholat malam. Kalau sholat fardu jangan dibahas. Masa yang ngomong sholat fardu. Sholat fardu mau sudah kewajiban mutlak gitu. Ya, sholat sunnah ditingkatkan, termasuk puasa, monggo puasa. Pokoknya apa saja. Jadi amal-amal baik kita mulai disemangati di bulan Rajab supaya harapan kita sampai kepada bulan Ramadan. Nah, jadi begitu, makanya ada doa Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa ballighna Ramadana. Kesananya terus dirangkai dan rangkaiannya doa, enggak masalah. Ada yang waghfir lana dzunubana, ada yang wahassil maqasidana. Monggo, pokoknya manfaatkan, jangan sampai dilalaikan atau di jerean dianggurakan lah ieu. Eman-eman waktune. Babut tusa'i wa fihi khamsu mawa'idh wahidatun khabarun wal baqi atharun. Malam ini saya akan bacakan satu di antara makalah yang termaktub dalam kitab Al-Munabbihat 'alal isti'dad liyaumil ma'ad yang diejawentahkan atau disarahi. Jadi makalah-makalahnya ini karya Syekh Nawawi Al-Bantani, jadi sarah-sarahnya yaitu kitab Nasaihul Ibad. Ini kitab standar banget, kitab paling sederhana, bukan kitab kecil ya nanti dikira nganggep remeh, bukan, kitab yang sangat familiar untuk kita semuanya. Nasihat ya terutama untuk saya lah, barangkali ada yang pas ya untuk panjenengan, monggo. Al-maqalatul ula, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Satu makalah insyaallah sampai Isya kelar. Pokoknya kelar gak kelar harus kelar. Auhallahu ta'ala ila Musa ibn Imran fit Taurati
Nabi dawuh bahwa Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa ibn Imran di dalam kitab Taurat. Begini wahyunya. Anna ummahatil khotoya ing yen saktuhune pirang-pirang biange emboke induknya keluluputan, kesalahan, salasun itu ada 3. Jadi gampang diingat, biang kerok daripada kesalahan itu cuma ada 3. Jadi diinget-inget Pak RT Sidik, ya lupa saya enggak ngasih penghormatan kepada Ketua DKM Al-Hikmah. Mas Bejo ada ya? Oh iya, luar biasa Pak Bejo dan kawan-kawan. Ini lagi begini, ada begini teler. Sesungguhnya biang induk daripada kesalahan itu ada 3. Yang pertama al-kibru, sombong. Ini biang kerok ini. Jadi kalau orang sudah diterpa penyakit sombong, ini udah kemana-mana ya, udah bawaannya ya udah merasa paling bener, paling pinter, paling sugih, paling ayu, paling ganteng, pokoknya paling terus, paling kaya, sombong. Ada keterangan ketika kemaksiatan itu muncul dari kemauan syahwat, maka dosanya masih bisa diharapkan untuk diampuni. Kullu ma'siyatin nasya'at, kalau nggak salah redaksinya begitu, dari syahwat, anis syahwat, maka yurja ghufranuha, masih diharapkan, gampang. Asal minta ampun udah. Salah kepada Allah, tobat, beres. Tapi ketika kesalahan itu muncul, maksiat itu muncul dari kesombongan, inilah yurja ghufranuha, maksudnya sulit, agak susah diampuninya karena tadi sombong. Nah, sombong ini ya sombong. Apa sih sombong? Qala alaihi salatu wassalam, dawuh jeung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini hadis sahih. Al kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kata Rasulullah. Saya mau terima baca doang. Nanti kalau ada yang mau protes, baca aja sendiri, baca tuh. Mau saya baca enggak kemana-mana. Al kibru sombong, yaitu batarul haqqi, menolak perkara yang hak, wa ghamtun nasi, dan meremehkan manusia, itu sombong. Maka kata Syekh Nawawi, yang dimaksud dengan sombong adalah raddul haqqi. Ini lagi memberikan penjelasan tentang al-kibru batarul haqqi. Batarul haq ay raddul haq, menolak perkara yang benar. Wahtiqarun nasi, dan nganggep remeh manusia yang lain. Ngeremehno manusia. Pengen gamblang lagi supaya kita jangan kejebak sombong maksudnya. Terutama saya, kalau sering tukang ngomong, apalagi katanya sudah dipanggil ustadz, terus selendangan, apalagi sudah dipanggil kiai haji, tambah lagi ada S-nya di, nggak tahu lah apa tuh. Nah, sombong.
Kata Syekh Nawawi, man nadhara ila nafsihi bi'ainit ta'zim wa ila ghairihi bi'ainil istisghar fahuwa minal mutakabbirin. Masya Allah. Man utawi sapane wong iku nadhara ningali sapa man ila nafsi maling awak dheweke man bi'ainit ta'zim kelawan peninggal ngagungaken wa ila ghairi lan maring liyane man bi'ainil istisghar kalawan peninggal nganggep remeh nyilikaken milang-milang cilik. Istisghar itu nganggep kecil. Fahuwa makotai wong sing model kaya mau minal mutakabbirin iku setengah saking jumlah wong kang pada sombong-sombong kabeh. Pak Warsono tua, lagunya tengik. Tenang buat contoh ini. Kalau yang lain nggak boleh ngomong begitu, cukup saya aja. Ditegur sama Andi. Andi kan ya bocah kemarin sore dia mah baru tukang syuting doang, kencing aja belum lurus. Umpama itu Pak Warsono diingetin sama Kang Andi, jangan begitu Pak, ini. Padahal omongan Kang Andi ini bener lagi mengingatkan. Enggak apa-apa lah saya sebut nama lah, karena sudah enggak ada tedeng aling-aling, enggak masalah. Itu Pak Warsono diingetin apa? Ini bahasa saya bukan bahasa beliau. Raimu bocah wingi sore. Ngerti apa? Awakmu janji wei jamur, sate jamur be gorom lulu kak. Ya. Dibeli terima malah ngecilin. Saya lebih tua, saya lebih pengalaman, saya lebih pinter, saya lebih ustad daripada ente. Padahal maksudnya Kang Andi ngingetin, ngeling no. Karena nyata-nyata apa yang sudah dilakukan ini contoh doang, naudzubillah contoh. Pak Warsono ini sudah menyimpang umpamanya. Padahal ngingetinnya enggak di tempat umum. Ngajak ngopi berdua. Memang harus tawasau bil haq, tawasau bisob. Tapi jangan di depan umum. Apalagi nyalahin, apalagi mojok-mojok, jangan. Ayo ngopi kita. Ngopi. Berdua. Ceritain kronologisnya. Tanya dulu kenapa bisa begini, bisa begitu. Jangan sampai di luaran bikin yang aneh-aneh, bikin isu, sehingga kemudian ada trik atau manuver, nah ini ngomongnya kemana-mana, yang kemudian bisa menimbulkan fitnah. Dan akhirnya tidak ada kenyamanan di antara kita. Ini bahaya. Bahaya. Umpama ada yang ngingetin, pinteran juga gua. Lu siapa? Ini nih. Tuaan juga gua, lo. Nah ini nih. Batorul haq wa ghamtun. Silahkan kembangkan contohnya. Bisa kita dengan istri kita. Sombong. Sebab suami sangat punya potensi sombong. Karena dalam dirinya boleh jadi punya pikiran, saya kepala keluarga. Kalau bukan saya, ente nggak makan, ente nggak beli pakaian, anak-anak juga nggak bisa dididik, mungkin biaya sekolah dan seterusnya. Karena merasa itu, sehingga dia seenaknya berperilaku yang tidak baik kepada keluarganya. Ditegur, yang suami ini gua. Ente siapa? Ya bini abang. Iya makanya diem. Enggak, yang abang lakukan itu sudah merupakan kesalahan. Ini penting masalahnya. Nah, apakah boleh istri? Ya harus ngingetin suaminya. Kalau suaminya umpamanya melalaikan kewajiban, hak-haknya si istri tidak dipenuhi, hak-haknya kepada Allah tidak dipenuhi. Umpama
Suami umpamanya males sholat, males ngaji. Nah, yang berkewajiban didik istri siapa? Suaminya, bukan ustadz, bukan kiai, suaminya. Tiba-tiba umpamanya boro-boro didik, wong kewajiban mahdoh untuk dirinya saja terabaikan. Istri berkewajiban ngingetin, sudah ngingetin ya sudah. Tiba-tiba umpama diingetin, nah ini nih, terus melebar ke luar lingkungan. Kita sesama kita dengan tetangga, kita dengan pejabat setempat, atau pejabat anggaplah kepala suku lah yang punya wilayah itu, Pak RT-nya, Pak RW-nya, mantu dengan mertua, anak dengan orang tua, semua jangan sampai terjebak kesombongan. Bahaya, ini biang keroknya kesalahan ini. Jadi salah itu siapa orangnya yang melihat dirinya dengan pandangan keagungan. Gua. Sementara melihat orang lain remeh. Paham ya Pak? Beli paham keterlaluan. Ini terjadi. Jangan kemana-mana pikiran kita, ke kita, kembali kepada kita. Kita ini berarti masing-masing person yang ada di sini nih. Anggaplah saya dengan istri, saya dengan anak, saya dengan orang tua, saya dengan mertua, saya dengan teman-teman sekitar, sahabat. Kalau saya sudah merasa lebih dari mereka dan saya meremehkan eksistensi mereka, waduh. Bahkan ketika saya salah ditegur, tidak terima karena saya lebih merasa lebih dari mereka, maka saya min jumlah al-mutakabbirin. Naudzubillah. Jawab aja, saya mau nanya, jawab. Jujur. Ini pertanyaan yang sering saya sampaikan. Ada enggak orang di sekitar kita yang lebih baik dari kita? Banyak. Pertanyaan yang kedua, ada enggak orang yang lebih jelek dari kita? Entah perilakunya, entah akhlaknya. Ada enggak Pak? Ada. Ketakutan. Begitu kita jawab ada, berarti kita sombong. Karena kita merasa lebih baik dari dia. Sombong kita nih. Hati-hati. Dan yang punya potensi sombong ini enggak banyak sebenarnya. Cukup diringkas menjadi 3. Pertama orang alim, orang pinter. Kedua orang kaya. Ketiga orang gila. Orang alim sombong dengan kealimannya, dengan kepintarannya. Orang kaya sombong dengan kekayaannya. Nanti di dalamnya banyak ini, sebab dengan kekayaan bisa punya kedudukan. Wah, itu bisa ke sana. Dan orang pinter juga banyak di dalamnya, bisa jadi nanti di dalamnya ada yang cantik, ada yang ganteng, pokoknya sudah dirangkum ke situlah. Orang banyak duit itu kan bisa dibikin, dipermak mukanya atau di gimana lah. Yang tadinya pas-pasan jadi cakep, apalagi memang aslinya cakep. Jadi 2. Pertama orang alim, kedua orang kaya, yang ketiga orang gila. Orang gila bisa sombong, ini keren banget. Kok orang gila sih? Iya. Pinter kagak, kaya ora, sombong apa sebutnya tuh? Gila berarti dia. Iya, pinter ya ora, sugih beli, sombong, wong edan. Gila kau. 1. Yang kedua, biang kerok daripada kesalahan, bibitnya kesalahan. Yang kedua, wal hasadu, hasud. Hasad, ngiri. Wis pokoknya orang penak ndeleng wong sejen seneng. Hasad. Ini juga biang daripada kesalahan.
urutan kedua di sini nih. Qala Muawiyah radhiyallahu anhu. Dawuh sahabat Muawiyah radhiyallahu an, kata beliau terkait tentang hasad, laisa fi khisali syarri a'dalu minal hasad. Tidak ada dalam hal-hal yang buruk itu yang sanggup menandingi buruknya hasad. Hasad ternyata buruk banget, Pak. Buruk buat pelakunya, juga buruk buat yang diperlakukan itu. Ini hasad ini. Bahkan di sini dikatakan yaqtulul hasidu qabla yaqtulul hasida qabla ayyasila ilal mahsud. Ini mengerikan. Yaqtulu sanggup membunuh, itu sifat hasad. Al hasida kepada pelakunya, qabla ayyasila sebelum sukses atau sebelum sampai ilal mahsudi kepada yang dihasud. Berarti bahaya itu. Ya contohnya mah gampang. Orang hasud itu rumusnya senang melihat orang lain susah melihat orang lain senang. Wah gitu aja dibolak-balik. Ada tetangganya beli mobil, orang hasad, dia juga naik mobil, tapi ambulan. Ada tetangganya beli tanah, dia juga bisa masuk tanah kuburan. Ini orang hasad. Ada tetangganya kebeli rumah, boleh jadi dia masuk rumah, cuma sayang rumah sakit. Orang hasad begitu, karena hatinya nggak pernah memikirkan dirinya, memikirkan nikmatnya orang lain, sehingga kesehatannya juga nggak dipikirin. Ada orang dia nyaris tidak memikirkan kebutuhan dirinya, tapi memikirkan keperluan orang, itu mah lain. Ini mah yang dimaksud, di balik nikmatnya orang lain dia selalu memikirkan. Jadi orang lain yang punya nikmat, dia yang repot. Ini nggak pernah, dagingnya juga badannya biasanya ya kurus-kurus lah, maksudnya mikirin orang ini. Jadi, mohon maaf ini bukan kayak Pak RW, bukan, emang bawaannya begitu dari dulu. Bawaannya memang mendingan begitu daripada gede-gede berat. Artinya kurus kering pikirannya begitu. Wis ora kober penak uripe. Susah. Karena memang diterpa penyakit hasad. Jadi, pokoknya nggak boleh orang lain senang tuh nggak boleh. Hasud begitu. Makanya ada hadis yang nyatakan hindari hasad, takutlah iyyakum wal hasada. Jadi sesungguhnya fa innal hasad ya'kulu hasanat. Jadi kalau nggak salah begitulah, saya nggak hafal begitu, pokoknya artinya begitulah. Hindari hasud, karena sesungguhnya hasud itu menghapus kebaikan. Bukan ya'kulu, kalau yamhu apa tuh? Seperti laksana api melumat kayu bakar. Jadi kalimatnya itu begitu. Hindari hasud. Banyak dalam Al-Quran juga ayatnya jelas. Hadis-hadis tentang pelarangan kita hasud juga jelas. Lanjut. Iyyakum wal hasada, karena fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatoba. Itu kalau nggak salah itu hadisnya. Hindari hasud. Kalau umpama ada ngiri, sebab itu bisa jadi mas, sangat boleh jadi, terutama pada bapak-bapak yang kemudian dikomporin orang terdekat sebelahnya. Mas sampean kerjanya kan bareng sama dia, iya.
Terus tingkatannya sama, bapak kelasnya sama-sama. Kantornya sama. Tapi kok dia mobilnya sudah 2 mas. Panjenengan motor aja doyok. Kok dia sudah beli rumah dan bagus, kok kita masih ngontrak. Ini orang sebelah biasanya gitu. Padahal dia nggak tahu. Boleh jadi temennya itu memang warisannya juga banyak. Atau mungkin istrinya juga punya bisnis sampingan yang lain. Nah terus dikomporin. Nah, mungkin suaminya nggak tahan lama-lama kena kompor. Akhirnya yang penting judulnya dapat duit, soal halal dan haram nomor sekian. Ini hasil hasad. Ngeri hasad itu. Dan di kompor begitu tuh. Maka mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari penyakit sombong dan hasad. Amin. 2. Ini kan terjadi di mana-mana, Pak. Terjadi di mana-mana. Bisa di kantor, bisa di masjid. Bisa di pokoknya semuanya. Tukang dagang ya sama tukang dagang. Katanya begitu. Pernah dengar enggak? Ustadz dia sama ustadz. Katanya begitu. Enggak tahu lah. Pokoknya naudzubillah. Yang jelas hasad adalah satu di antara biangnya kesalahan. Dan terus yang ketiga, al-hirsu, rakus, tamak, kededemes, serakah, hirsu, alat dunia terhadap dunia. Kalau rakus terhadap ilmu malah ini menjadi syarat. Artinya hirsu itu dimaknain kalau untuk ilmu sungguh-sungguh. Dukaun wastibarun, dukaun wa hirsun malah. Dukaun wa hirsun wastibarun wa bulghatun. Syarat mencari ilmu itu diantaranya mesti sungguh-sungguh, itu hirsun. Tapi kalau urusan dunia itu kita maknai dengan rakus. Rakus itu ya rakus. Mulut penuh, perut kenyang, tangan genggam. Lihat orang lain lagi nenteng makanan masih celingak-celinguk, matanya mendelik. Masih itu rakus tuh. Biasanya yang begitu apa tuh? Binatang apa yang begitu? Oh ya, dijawab sendiri monyet. Nyek monyet. Rumah gedong mungkin nggak 1, bisa 2, bisa 3. Kontrakan berpintu-pintu. Istrinya gelangnya sampai ke siku. Waduh, naik turun mobil. Wis pokoknya hidupnya cukup lah. Itu denger RT sebelah lagi bagi BLT. Kira-kira masih pengen kebagian nggak? Masih pengen ngantri nggak? Nah kalau masih kepikiran pengen ngantri itu namanya rakus. Token wis ketutup, kontrakan wis kebayar, wong wadon karo anak wis diwehi jajan, awak sehat, wah ora kurang lah. Tiba-tiba krungu ngantri ning kantor RW, ora kebagian karcis kupon. Ngamuk-ngamuk, Pak RT dimarahin. Padahal sudah cukup sebenarnya. Yang anehnya tuh kadang-kadang antrian begitu tuh yang kebagian juga orang yang karena yang tahu caranya orang yang nggak bisa apa-apa itu ya nggak kebagian masalahnya. Ya, wis ngedek tembelek beli gepeng, mungkin ketengsek bae urip. Anehnya itu yang aduh. Katanya begitu katanya. Bon, hirsu. Rakus. Qala Malik ibn Dinar rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan. Idza saqamal badanu lam yanjah fihi ta'amun wala syarabun wala naumun wala rohatun. Ingat biang kerok, biang keladi, bibit daripada kesalahan 3. Sombong, hasad,
rakus. Ini akan memunculkan, akan melahirkan kesalahan-kesalahan berikutnya. Di sini disebut 6 nih. Udah. Sebelum itu ada catatan. Kata Imam Malik bin Dinar, idza saqamal badanu lam yanjah fihi ta'amun. Apabila badan lagi sakit, lam yanjah enggak ada gunanya. Fihi di dalam badan tadi, untuk badan, ta'amun makanan yang paling enak dan mahal. Wala sarabun juga minuman yang paling seger dan terkenal. Wala naumun tidur yang paling enak di waktu dan tempat yang nyaman. Itu tetap gak ada gunanya. Wala rohatun termasuk juga rihlah kemana saja. Tetap gak akan ada gunanya. Ini gambaran Syekh Malik bin Dinar. Raja bin duit, namanya aja keren, Malik bin Dinar. Kata beliau, apabila badan lagi sakit, apalah terserah. Makan yang paling kita ketika sehat punya selera, enggak ada gunanya. Minuman yang paling kita suka, enggak ada gunanya. Tidur di tempat yang paling, enggak ada gunanya. Dan termasuk rehat itu enggak ada gunanya. Pun demikian juga kata beliau, kadzalikal qalbu, demikian juga hati. Ini lagi ngomongin hati, Mas. Sombong itu di sini, hasad itu di sini. Rakus itu juga munculnya dari sini. Terus kemudian action dengan sombong itu terus kemudian memunculkan perilaku, hasad memunculkan perilaku. Nah, itu. Karena itu penyakit hati. Maka digambarkan penyakit badannya begitu tuh. Kalau lagi sakit apa saja udah gak enak. Pun demikian juga hati. Kata Malik bin Dinar, idza ghalaba alaihi hubbud dunya lam tanfa'hul mau'izah. Apabila dalam diri seseorang sudah terbalut, terbungkus, berselimut di dalamnya ada watak, karakter, sifat hubbud dunya, senang pol-polan terhadap dunia, lam tanfa'hul mau'izah, maka nasihat boten wonten gunane. Hubbud dunya jangan dibayangin orang kaya, jangan. Oh, itu orang kaya berarti hubbud dunya, bukan. Juga jangan dibayangin orang miskin, jangan. Gak ada urusan. Hubbud dunya itu cinta berlebihan terhadap dunia sehingga hak-hak Allah dan hak sesama diabaikan. Itu hubbud dunya. Cuma ngejar-ngejar dunia. Yang kalau dunia itu bentuknya jadi makanan, pol-polan, muaranya ke sepiteng. Pol. Segitu doang harganya. Saking senengnya terhadap dunia, boro-boro ngaji begini, boro-boro sholat berjamaah, sendirian juga enggak. Naudzubillah. Ini bahaya. Bon. Masih ada waktu enggak? Berapa menit? 5, 7. Bon. Fanasa'a minha ayat thalatha sittatun. Fasirna tis'atan. Dari biangnya tadi yang jumlahnya ada 3. Sombong, hasud dan rakus, itu akan melahirkan 6 penyakit yang bersarang di dada kita menjadi 9. Jadi melahirkan 6 penyakit berikutnya dari yang 3 tadi. Kalau kita nggak jaga ini, kita sombong, iya. Kita rakus, iya. Kita hasad, iya. Boleh jadi pernah terhinggap atau terjangkit penyakit itu.
Tapi buru-buru bangkit. Buru-buru diberesin. Jangan nyaman di titik itu. Kalau nyaman, maka akan muncul penyakit 6 berikutnya. Akhirnya jadi 9. Yang pertama, yang 6, ashabi'u. Apa itu? Kenyang. Ini juga penyakit. Senangnya kenyang. Orang sombong tuh gak mungkin mau lapar tuh. Mesti kenyang. Orang hasad tuh gak pengen lapar. Pengennya kenyang. Orang rakus, apalagi. Gak mungkin dia mau lapar itu. Itu. Efek berikutnya tuh. Apalagi kalau sudah kenyang, tidur. Merem. Karena sombong. Gue mau orang kaya, ngapain pakai kerja bakti? Tidur. Giliran dikasih diundang nggak mau, nggak datang. Orang kaya, orang pinter, nggak apa-apa nggak datang. Kopinya sama tehnya datang nggak ada masalah. Nah ini kagak. Ini penyakit. Warrohatu, leye-leye. Ya kan kita kan nggak selalu kumpul dengan tetangga, nggak bisa, wong namanya kegiatannya juga beda-beda. Tapi kemudian ada nilai-nilai yang harus kita tetap bangun melalui jalinan silaturahim. Ini penting. Kalau sudah silaturahim ini retak, maka di situ celah-celah fitnah akan muncul. Hati-hati. Dah, itu sudah 3 nih. Kenyang, merem, tidur, rehat. Maksudnya rehat itu zawalul masyaqqah. Enggak seneng ruwet orangnya, udah pokoknya. Itu muncul. Enggak mungkin orang sombong mau susah. Enggak mungkin orang rakus mau susah. Enggak mungkin orang hasad mau susah. Karena dia memang seneng pengennya. Enggak mau repot dia. Biarkan yang lain susah, bodoh amat. Terus wa hubbul mali, 4. Cinta kepada duit. Terusin. Wa hubbus sana wal mahmadah. Ini sudah 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Di sini 5 nih. Hubbus sana wal mahmadah itu 1. Senangnya puji. Senangnya dilem. Senangnya pujian. Tersentil aja sedikit. Tersinggung aja dikit. Respect. Baper. Itu muncul dari sombong itu. Jangan kemana-mana, kembali ke kita saja. Ketika sepakat kayak iya. Begitu tidak sepakat bahkan pendapatnya tidak dipakai langsung. Butuhnya pujian masalahnya. Hubbus sana, cinta, pujian, wal mahmadah, dan sanjungan. Maka di sini ada penjelasan, kata Syekh Nawawi, alaika bi ikhraji hubbul manzila indan nasbin kibalika hatta yastawi indaka madhuhum wa dhammuhum. Ini peringatan untuk kita. Keluarin tuh sifat senang dipuji, butuh sanjungan, keluarin. Sehingga kita tuh sama posisinya. Di hadapan orang, di belakang orang sama. Dipuji orang, dicaci orang sama. Hidup kalau masih merasa bangga kalau disanjung, merasa sakit kalau dicaci, Allah masih murahan. Ciliwil-wil, cemen namanya itu. Yang terakhir, hubbur riyasah, cinta kedudukan. Hubbur riyasah itu. Hubbur riyasah, cinta pangkat, kedudukan. Yang nggak tahu kedudukan RT, RW, lurah, camat, ya mungkin termasuk ketua DKM. Tapi alhamdulillah di sini aman. Hubbur riyasah, ini muncul dari sini. Pun wa alaika bi ikhraji hubbil ja'in dan nasbin kabarikata isti'in daka ikbaluhu ma'alaika wa idbari ma'anka fa inna hubbal jadar wa ala sahibi wa final balmi wa kilahuma dalani ala rubati fid dunya wa aslu hubbil jah hubbut ta'zim. Nah, penghujung. Pokok pangkal cinta kedudukan itu hubbut ta'zim.
Ada orang, ini penghujung, saya penghujung tadi baca di penghujung. Aslu hubbil jah hubbut ta'zim. Pokok pangkal daripada cinta kedudukan adalah cinta keagungan. Pengen dibangga-banggain, diagung-agungkan. Sementara fal azabatu min sifatillah, keagungan itu adalah bagian dari sifat-sifatnya Allah. Amma hubbul mali faslu hubbut tamattu bisyahwat. Sementara kalau orang senang duit, itu senangnya seneng-seneng. Jelong-jelong. Apa namanya? Muter-muter. Aslinya gitu. Ya, jalan-jalan kan perlu, wah gitu kan. Ya semuanya di sini. Gak masalah. Wong itu ini lagi ngomongin kita. Jangan kemana-mana. Kita. Nah maka ada penjelasan di sini. Jadi hubbul jah itu lebih mengkhawatirkan ketimbang hubbul mal. Masalahnya di situ. Cuma dua-duanya itu ya menunjukkan adalah bahwa kita ini betah, senang, resep, sregep, tersto terhadap dunia. Bukan tidak penting dunia, tetapi tetap betapapun pentingnya dunia, jangan pernah dianggap dunia ini menjadi tujuan, tetapi dunia menjadi lantaran, menjadi pijakan, menjadi wasilah agar kita mendapatkan sukses di akhirat. Wal akhiratu khairum wa abqa wal akhiratu khairul laka minal ula. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana waghfir lana dhunubana wa hassil maqasidana. Allahumma tub alaina qabla al-maut warhamna 'indal maut wa la tu'adzibna ba'dal maut. Ya khaliqal maut wa ya sami'as syaut, ihfazna minal afati wal ahad wal uqubat bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma aslih dzata bainina, Allahumma alif baina qulubina. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.